ceritanya nih. Katanya kan sempat dikejar-kejar. Hah? Oh nama. Oh ya, nama saya Ruby. Ayo Ruby luar biasa. Saya juga satu Jason. Jason ya. Jason. Luar biasa Jason. Ya, istri satu ya Pak ya. Istri satu. Ada adiknya cewek di rumah itu. Ya. Ya, silakan Pak Ruby. Ya, sebenarnya saya kan udah beberapa kali ya di Komsel, saya udah ke Laksian, di SPK udah, mungkin sebagian sih teman-teman udah ada yang dengar. Ya. Ya, saya sih kabarin ini biar kita lebih yakin ya Tuhan tuh benar-benar bekerja buat saya. Amin. Ya, saya ada perubahan gitu dalam hidup, terutama di keluarga. Ya, jadi gimana mulai? Ya, dulunya Pak Ruby sebelum seperti ini ada pergumulan atau dosa apa yang pernah mengikat Pak Ruby? Ya, jadi saya dulu kan waktu usaha konveksi garment, jadi saya jelas sebentar aja. Dulu saya boleh dibilang brand Kole meja itu saya 90% produksi saya di Matahari. Brand Kole ya, Kole. teman-teman kalau ada brand Kole itu Medianya toko media, colek ya. ya. Cuman saya penjahitnya dulu yang paling gede saya. Jadi saya cari duit enak, apa enak semuanya. Jadi saya lupa daratan. Jadi saya pergaulan saya tuh melupain keluarga ya. Jadi saya banyak happy sama teman-teman. Saya kerja dari pagi sampai jam 11 malam, pulang nggak langsung ke rumah, masih nongkrong. waduh. Masih nongkrong ya. Pokoknya ya hobi saya dulu kan pernah ikut touring lah, main motor gede, terus sama mancing, gitu sama nembak beberapa kali di hutan Sumatera ya. Ya cuma dulu dia masih kecil ya mungkin nggak ingat kali ya. Terus tapi ya begitu terus saya melupain istri, anak-anak gitu ya, nelantarin lah. Kalau bukan maksudnya nelantarin kita nggak kasih makan, maksudnya kita kurang kasih sayang gitu loh. Jadi sampai Jason pernah komplain sama saya, adiknya yang kecil tuh kalau di gereja suka dekat ke laki tua, katanya kurang bapak lah kalau kita bisa kurang kayak kedekatan dengan saya. Pas Jason bilang gitu, terus juga saya kaget. Jadi saya berusaha mendekatin, tapi anak itu kayak agak segera berletak ya dalam saya. Aduh, apa udah telat gitu ya bagi saya. Tapi tetap saya nggak deketin, cuman ya sebisa mungkin saya deketin lah gitu. Tapi ya mungkin bisa saya tuntun juga sih mendingan lah. Tapi sekarang sudah jauh berubah. Hubungan dengan istri gimana Pak waktu Ya masih hubungan itu? dengan istri sih, istri ya kepahitan ya, justru dia gimana ya, dia mau ninggalin saya atau mau pisah sama saya, dia ingat anak gitu ya, malu juga gitu ya. Cuman ya saya juga sadar waktu itu, saya juga minta maaf sama dia, saya sampai cium kaki dia. Saya sampai datang ke rumah mertua, saya cuci kaki mertua, saya minta maaf atas perlakuan saya kepada anaknya dan sama cucunya itu, pokoknya anak saya. Ya, jadi akibat daripada hubungannya rusak dengan istri dan anak, akibatnya ke dalam bisnis gimana Pak? Ya bisnis saya hancur, perlahan-lahan hancur, sampai tempat usaha saya kebakaran habis, dimakan orang banyak, terus ya banyaklah rupa-rupa yang itu sampai udah nggak bisa keinget ya. Salah satunya juga pas waktu anak saya kecelakaan, terus dimakan orang, kebakaran, ya banyak aja. Kalau bilang suainya banyak aja gitu. Sempat katanya anaknya sempat tabrak orang sampai meninggal ya Pak? Ya itu dulu ya, cuman maksudnya ya itu ya semacam mungkin teguran juga ya buat saya sebagai orang tuanya ya, karena mungkin saya kurang perhatian kepada dia. Dia kurang apa, cuma saya cuma simpelnya cukupin materi doang, tapi hatinya kurang buat saya ini. Jadi gimana ya, jadi kayak tapi untungnya nggak broken home aja lah. Ya gitu ya. Tapi sempat katanya dikejarnya nggak cuma polisi ya, ada TNI, Oh ya, saya ada juga, Ambon. saya udah boleh dibilang sampai tahan banting ya. Waktu itu saya juga kan belum punya Tuhan atau udah, cuman maksudnya nggak 100% seperti saat ini. Saya dikasih pengacara, udah berapa pengacara saya hadepin, tetap tanggung jawab hadepin. Cuma waktu itu saya ada satu ya saudara saya kenalin sama kayak semacam kayak paranormal. Jadi sebelum bertemu dia tuh saya disuruh
datang ke dia dulu gitu ya. Ya sih kita ya percaya nggak percaya, maksudnya, tapi ya karena kita butuh ya apapun kita mau gitu kan. Pengacara terus dari Kostrad ada juga. terus dari Ambon pernah sampai juga. mau beranjak angkat dari tempat saya kalau nggak bayar. Waduh. Saya udah bingung kayak mana, akhirnya saya bikin solusi nggak sampai 24 jam saya pasti bayar, jadi dia baru mau pulang. Waduh, polisi kayak gitu? Polisi ya ada juga, cuman nggak terlalu karena polisi nggak terlalu neken lah. Tapi tetap ada preman, polisi, semuanya all in itu pokoknya Udah. datang gitu ya. Udah. Luar biasa Ya, ini. ya kita saya waktu itu saya hadapin semuanya. Nah. Kita pasang badan tapi nggak sampai dimasukin ke mana-mana, nggak. Tetapi kita tanggung Tetap jawab. tanggung jawab ya. Dari itu jadi apapun yang ada saya jual semuanya. Sampai terakhir ruko semuanya habis. Semuanya habis dijual juga tetap tidak bisa mengcover. Nggak bisa. Sampai saat Hutangnya ini tetap nggak bisa ya. juga masih ada ya. Terus mobil saya juga waktu itu ada juga Wah, luar ditahan gitu biasa. ya. Nah, di tengah-tengah keputusasaan itu katanya Bapak sempat kepikiran mau bunuh diri, Pak. Pernah, cuman ini Kayak gimana tuh, Pak? nggak tahu ya. Saya waktu itu Ini Jason juga belum tahu ya, Pak ya. jadi saya ada beberapa dulu kan saya bilang tadi kan ada minta orang pintar ya dikasih Ya. jimat-jimat ya. Waktu itu Oke. saya udah lupa ya. Pas gua kata ini ada. Saya panggil Jason, saya bakar dua sama Jason. Oke. Nah, saya baru kirim lagi masalah surat wasiat ya yang saya bikin waktu saya mau bunuh diri ya. Entah mungkin saya gampang lah bagi saya kayak gitu ya. Ya. Cuman saya sih nggak takut. Cuman saya mikir tuh anak-anak istri bagaimana. Hmm. Istri saya selalu bilang, lu gampang mati. Gua gimana anak-anak masih Oh. di situ yang jadi langsung mindset saya berubah. Saya udah bikin surat wasiat segala macam ada di laci dari Jason, nggak tahu tuh di laci kerja apa-apaan. Saya nggak bilang sama siapa-siapa. Jason. Kalau sampai ke latar-latar saya itu meja kerja saya kan pasti dibongkar-bongkar pasti membongkar mereka gitu. Saya gitu. Saya ada sampai sekarang. Nanti malam ini saya jadi itu yang saya lupain. Awas saya Masih ada ya? bilang sudah sukses orang yang bunuh diri. Malam ini ntar saya bakar dulu sama Jason. Oh, gitu. Ya. Tadi tepuk tangan dulu dong. Ya. Tapi boleh Pak itu buat kenang-kenangan. Enggak. Trauma lagi dia. Ya, trauma ya. Masuk bingkai. Wika. Sampai Nah. saya juga berutang dulu gimana caranya biar anak istri saya selamat. Saya sampai bikin surat cerai, tentunya di atas surat pakai materai. Jadi kalau saya sampai kenapa-napa anak istri saya nggak terbebani. Saya pernah berpikir sampai benar buat juga saya nyuruh RT ngasih. Udah sempat skenario Ya, ya, tapi sudah itu sampai fiktif, ya. fiktif aja gitu. Oh. Cuman tapi kita Luar nggak biasa. bohong. Karena putus asanya ya Pak ya. Iya, Semakin putus karena asa. saya putus asa, kedua semua melindungi anak istri Iya, saya. mau Jadi kalau jaga. saya kan dia nggak terlibat kan, bawa aja. Benar. Nah, Pak setelah Bapak begitu putus asa, Bapak ketemu Tuhan ya katanya ya Pak Betul, ya. betul. Nah, setelah Bapak ketemu Tuhan, apa yang Bapak lakukan kepada istri Bapak dan anak-anak Bapak? Ya, saya nunjukin aja ya dengan sikap perbuatan. Mereka pun juga ngeliat ya, tapi memang tahu ya saya ikut ke gereja, komsel, SPK semua saya aktif. Mereka melihat perubahan saya, terus secara perlahan juga sifat saya yang biasanya arogan, songar ya. Kalau bilang kan songar, kalau Ya. songar kan apa-apa bentak gitu lah. Ya. Udah pakem rapnya udah pakem. Hmm. Jadi udah nggak ada kata-kata, jadi kita udah lebih low lah, nggak ada hentakan gitu kalau ngomong. Oh ya. Pak, tapi katanya waktu sempat rekonsiliasi istri sempat katanya mencium kaki istri ya Pak. Ya, Nah, kita pernah. pengen dengar ya kayak Ya. seperti apa ya. Saya waktu itu istri semua dia bilang, gua tahu semua perbuatan lu di luaran kayak mana ya teman-teman kayak kita pulang Natalan waktu itu bareng kayak di gereja istri. Saya masih ingat terus begitu di lewat jalan naik motor boncengan ke gereja dekat. Ya. Saya turun istri di tempat nongkrong teman-teman, saya nongkrong istri suruh pulang jalan kaki. Di Oh. situ dia sakit hati sama saya. Gitu. Jadi terus begitu banyak lah gitu yang kayak lain kayak saya lebih galak ke temen gitu daripada ke keluarga. Nah. Gitu ya. Kata dia bilang lu mati, lu sakit siapa yang Benar. siapa lu nanti dari ke temen. Ke gua lah istrinya kata gitu. Akhirnya ya saya dalemin, saya bikin sadar, ya saya peluk dia, saya minta maaf, saya cium kaki dia. Nah, Saya minta maaf, terus dari itu saya rasa masih kurang. Waktu itu saya ke rumah mama bertua,
saya cuci kaki mertua, terus saya minta maaf. Luar biasa. Itu yang saya lakuin. Ya. Dan setelah melakukan itu gimana perasaannya, Pak? Perasaan saya sih plong ya, cuman plong tapi dari segi perubahan drastis belum, cuman ya itu belum, masih ya baru Masih 1-2 hari proses itu, ya. maksudnya masih 1 hari itu saya mungkin masih ini, tapi udah hari seminggu itu saya kadang lupa lagi, masih suka bentar gitu, terutama sama Jason saya masih suka ngomongnya kasar gitu, Ya. terus gitu, kalau nggak bisa apa suka bilang bego lu gitu kan, Ya. itu udah mulut saya udah loncer. Respon otomatis gitu ya. Ya, otomatis sudah. Nah, setelah Bapak rekonsiliasi dengan istri, terus Bapak katanya ikut komsel dan ikut kompak ya Pak di SPK Pak ya? Ya, betul. Apa yang Bapak rasakan ketika ikut di kompak dan komunitas itu Ikut di Pak? komunitas itu saya benar-benar kayak semacam gimana ya, kayak dijamah ya, ada sesuatu yang masuk gitu ya, jadi ada sesuatu yang pasti satu kerinduan sama Tuhan. Jadi saya untuk biasa kalau ke gereja terus bagi saya suatu kewajiban. Rutinitas gitu ya? Apalagi om pendetanya istri saya, salam buat Robi, kami sudah datang. Sekali-sekali saya normal gitu, tapi semacam kayak kewajiban, habis gereja udah pulang, mancing lagi. Oke. Gitu. Nah, tapi kemarin waktu setelah masuk komunitas, apa yang dialami? Yang dialami banyak sekali ya, saya dari perkataan, perbuatan, perlakuan saya kepada keluarga lebih berubah. Ya, terus yang anak-anak juga ditanya, Papa udah berubah gitu, istri saya juga lebih dekat lah sama saya, jadi lebih lebih take care lah gitu. Jadi anak-anak juga lebih ya, jadi kayak apalagi Jason pas kesaksian di rumah Komsel Bareng ya, ada pelepasan gitu ya, jadi semacam kayaknya ada tali yang putus bisa nyambung lagi. Puji Tuhan. Yes. Nah, saya terakhir kali saya mau nanya Pak, berkat Tuhan ketika hubungan dengan istri dan anak dipulihkan, katanya ordernya juga dikejar-kejar ya Pak ya? Ya, puji Tuhan itu saya akuin, saya juga bersaksi begini biar maksudnya bangga gitu ya, Tuhan merubah saya. Saya waktu pas pertama kali diajak SPK sama teman SMA saya LC di sini, LC itu komunitas yang lain. Itu saya belum kerjaan tuh saya masih berantakan, seberambut lah, apapun ada aja, kadang ini dikit orderan, kadang kakak saya minta tolong, saya kasih uang apa gitu masih ada. Tapi sejak ikut SPK ada orang bos-bos lama pada tawarin saya kerjaan ini, saya terima, berhasil timbul kepercayaan pada mereka sampai sekarang melimpah ruah. Wah, tepuk tangan. Sampai katanya saya kompresi kalau itu 90% di matahari udah hebat dong, hebat. Tapi sekarang saya hitung itu produksi saya yang saya nggak jalan sendiri, saya ngesuk lagi ke Korea. Di Bogor kan ada beberapa garmen Korea, ada orang Cina biasa, ada orang pribumi biasa. Saya masuk semua ke mereka, saya hitung itu kayaknya lebih gede sekarang dari dulu. Waduh, padahal dulu punya dua pabrik ya bedahan. Dua pabrik, cuman kalau diukur produksi dulu sama yang sekarang tuh nggak ada ujung kuku, atau ujung kuku gitu. Jauh, luar biasa ya. Ya dulu kita ordernya paling juga 2.000, 1.200, tapi banyak item. Tapi sekarang uang satu PO aja bisa 10.000. Wah itu benar-benar luar biasa, tangan ya. Itu SPK bulan apa? Hah? SPK bulan apa? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Mulainya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu Tuhan merubah saya 360 derajat. Balik lagi. 180. Balik lagi. Banyak dulu waktu saya itu banyak waktu luang kalau nggak ada kerjaan saya banyak tidur makan gitu, cuman kepala otak buyeng, banyak nyamuk ya. Tapi sekarang buyengnya lain. Cuan-cuan. Komunitas di keluarga saya tiap malam saya nggak ngilangin semua. Jadi saya mesbah doa bersyukur sekeluarga. Jam 4 pagi atau jam 5 saya sekarang dicolek Tuhan suruh bangun. Saya tegur istri mesbah syukur, dia kan ikut TV Basir. Dia keluar di ruang TV
TV, saya di kamar nyetel pujian apa aja gitu ya. Sambil pujian berapa lagu saya doa. Waduh, luar biasa ya. Cuma kalau mereka saya satu masih merokok itu aja saya, tapi udah jauh berkurang. Tapi saya untuk yang lain-lainnya udah Lepas ya. Puji Tuhan. Pak terakhir kali Pelan-pelan. pesan buat pria-pria di sini apa? Ya hidup kita mesti berserah semuanya, kita nggak usah, kita kalau khawatir ya nggak merubah merubah sasta pun gitu ya kan ya. Jadi cuma kita khawatir kayak sekarang tadi, contohnya saya tadi aja ngalamin, saya ada utang mesti toko bahan, saya dipanggil, dibilang saya mau dilaporin kemana, saya bilang gua kan bayar. Kata ibu juga lagi butuh duit, oke lah, gua ada, gua ini duit dan duit ada ya maksudnya dari usaha yang ini ya. Saya bilang ini gua udah boleh minta sama saudara, saya mau minta ibu saudara. Tapi kan memang sebelumnya gua saya bayar, cuma dia minta saya lebih lagi. Puji Tuhan. Jadi Bapak juga menghimbau teman-teman untuk tetap tinggal dalam komunitas. Ya, tetap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terus udah gitu, saya juga ada kakak saya yang dekat cici saya apapun ngomong sama dia ya. Beberapa istri juga ngomong. Tapi cici saya kan kerja di Betani sini, dia sama Citra, dia dapat bisikan dari Roh Kudus, dia bilang adek lu si Robi suruh doa bekerja, ucapan syukur bekerja, itu aja yang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, oke, kita tepuk tangan buat sahabat dia. Apa yang Bapak ceritakan, apa yang menjadi pergumulan kamu? Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Yang saya mungkin beberapa poin yang saya mau ceritain, mungkin tadi Om udah kasih ya. Mungkin yang pertama itu marah kecewa sama Papa. Jujur pribadi aku dibilang marah, ya sangat. Karena beberapa kali tuh Papa tuh dulu ya, Papa tuh di mata aku suka ngejilat diri sendiri. Jadi kayak misalnya ngomong, lu jadi anak nggak boleh kalau pakai kartu kredit tapi sendiri pakai. Nyohan gimana sih Bapak? Aku mah ngajarinnya begini gitu, maksudnya labil gitu. Padahal aku pribadi kan soon akan jadi seorang bapak gitu. Tapi kenapa ngajarinnya begini gitu loh. Terus dibilang marah ya marah gitu. Maksudnya dimana saya dulu pribadi memang saya bersyukur gitu punya papa yang melakukan kewajibannya gitu. Dia kuliahin saya, dia sekolahin saya, tapi saya nggak dapat seorang bapak, seorang father saya nggak dapat gitu. Yang dimana saya akhirnya saya bingung sebagai pria, saya mau kerja gimana, mau mengikuti keluarga bagaimana, saya benar-benar nggak tahu tentang bagaimana menjadi pria gitu. Sampai akhirnya singkat cerita di kejatuhan papa ini saya sadar Tuhan tuh masih saya juga gitu. Maksudnya nggak cuma papa yang ditegur Tuhan, maksudnya ketika pemimpin ditegur yang kena dampak tuh gak cuma pemimpin doang tuh diboboin juga kena gitu. Karena kan itu jadi satu gitu kan. Jadi jujur mau dibilang kecewa gitu karena maksudnya ya biasa itu enak gitu kan, kuliah gitu kan, nggak pingin makan gitu apa tiba-tiba singkat cerita ya harus maksudnya ngeliat apa nggak punya kerjaan. Terus yang lebih parahnya lagi aku udah dapat kerjaan tapi si papa kayak bangun tidur ngerokok, main handphone, nggak ngapa-ngapa, terus kayak baru kredit aja ilah gitu kan. Maksudnya gaji fresh grad berapa gedenya sih gitu, maksudnya gaji baru, maksudnya pekerjaan gaji baru lah gitu, rasa baru lulus gitu kan. Terus ya saya bersyukur banget gitu pas dengan papa dapet komunitas, benar-benar bersyukur banget. Dan menurut saya juga maksudnya di tengah kehidupan papa yang hancur dulunya gitu, saya juga berupaya dalam arti saya berusaha pakai kekuatan sendiri, dalam artian kayak oke, kenalin si papa ini sama orang yang dekat sama Tuhan, misalkan gitu, atau kan kenalin si papa orang dulu pacaran cari cewek yang bapaknya dekat sama Tuhan, gitu. Jadi kan kayak biasa kan bisa kesenggol, tapi baik lagi di sini saya belajar bahwa sometimes caranya Tuhan tuh lebih unik gitu. Kayak dia cuma ketemu temennya jadi dia papa kayak kok bisa gitu kan, simple ya bisa. Ya. Dan maksudnya di sini juga berarti caranya benar-benar ajaib lah gitu. Papa tuh tobatnya benar-benar ajaib kayak mantep gitu kan. Katanya berapa tahun Ya, berdoa buat Papa? Aku berdoa buat Papa tuh kurang lebih sekitar 13 tahun. 13 tahun berdoa buat Papa. Jadi, ya. memang pada dasarnya aku juga sempat terkadang di dalam komunitas sih. Jadi Oke. aku maksudnya nggak jadi nggak nakal lah gitu. Meskipun nggak dapat figur sama Papa, aku nggak nakal karena aku tetap dalam komunitas itu sih. Jadi aku belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana seorang pria itu dalam menjadi imam gitu, di mana pas jadi sebelum Papa tobat juga aku udah tahu gitu. Udah dapet yang bikin duluan. yang bisa mengubah keadaan aku supaya maksudnya bisa lebih baik adalah pertobatannya Papa gitu. Termasuk mengampuni Papa ya. Masuk ngampuni Papa, karena bagi aku mengasihi Papa itu bentuk keputusan sih, bukan ada pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan pasti udah pasti nggak bakal kuat deh. Puji Tuhan. Kayak Tuhan aja kan mengasihi kita nggak pakai perasaan, pakai keputusan. Gitu. Dia bisa pakai keputusan, itu aku belajar dari situ sih gitu.
Ya. Aku belajar bahwa mengasihi seorang tuh mesti pakai keputusan gitu, jangan pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan pasti bakal capek. Ya. Gitu. Karena kalau aku beberapa kali gitu kayak maafin apa kayak ini orang begini lagi, malah aku udah bilang gitu kayak sampai aku pernah sempat banting rokoknya dia. Wah, gitu saking keselnya, karena aku nggak pernah marah sama apa, karena aku tipe anak yang nunduk sama dia, takut Ya. sama dia gitu. Tapi Oke. saking keselnya aku banting rokok dia, tapi tetap aja di belakang rokoknya kayak capek lah bilangin orang, Ya. sampai gitu kayak gitu. Tapi ya, maksudnya di sini bersyukur gitu, apa benar-benar berubah. Aku Puji jujur pribadi Tuhan. di rumah dia berubah drastis, benar berubah drastis. Yang Oke. biasanya sama mama tuh ngomong dikit, bentak, ini udah ini lah. Gitu ya. Oke, kita tepuk tangan ya buat Yesenia. Nah, ini besar buat kesaksian